Semakin menarik perbincangan kita dalam program Gaspol, Menggagas Politik bersama pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif IPO, Bapak Deddy Kurniasa. Pak Deddy, sedikit tadi kita menyinggung soal Golkar, nama Erlangga Hartarto dikeluarkan, tapi sebelumnya juga sempat booming adanya breaking news, nama Ridwan Kamil sempat muncul. Tapi saat ini tampaknya tidak kembali dikeluarkan oleh kedua koalisi ini. Apa yang Anda lihat? Kalau dari sisi ketokohan, sebagaimana kita bicara data, bahwa memang publik akan lebih cenderung mempercayai tokoh dibandingkan partai politik. Itu dari basis publiknya, dari basis pemilihnya. Tetapi yang jadi masalah adalah pasangan capres-cawapres itu ditentukan oleh partai politik. Sehingga mau tidak mau, meskipun sepopuler apapun, bahkan mungkin dukungan terhadap Ridwan Kamil yang paling tinggi di antara dukungan terhadap Erlangga Hartarto, atau Zulkifli Hasan, atau AHY segala macam, tetap saja dia tidak akan masuk dalam kompetisi kalau kemudian partai politik yang mengusungnya itu tidak ada. Nah, Ridwan Kamil saya kira tidak punya modal dukungan dari partai itu. Satu sisi beliau sebagai kader Partai Golkar juga belum teruji dalam kapasitas kekaderannya di Golkar, meskipun dia juga di posisi yang cukup tinggi, yaitu sebagai wakil ketua umum. Tapi yang paling penting dari persoalan ini adalah keterusungan seseorang, meskipun partai politik itu akan menimbang, elektabilitas akan mempengaruhi keterusungan dia punya potensi yang cukup besar atau tidak. Ini sama halnya dengan pengusungan dari capres. Tapi kalau cawapres, dalam beberapa data menunjukkan mereka tidak begitu diperlukan. Persoalan kualitas elektabilitas maupun juga dengan popularitas. Itulah kenapa kemudian ketika popularitas dan elektabilitas Yusuf Kala tidak terlalu bagus dibandingkan dengan tokoh yang lain, dia tetap lebih terpilih. Atau Ma'ruf Amin tidak kalah populer atau bahkan mungkin lebih rendah popularitasnya dibandingkan Mahfud MD, tetap saja bahwa Ma'ruf Amin akan terpilih. Kenapa? Karena proses penentuan cawapres itu lebih besar memang porsinya ada di partai politik. Jadi persoalan sekarang adalah ketika Ridwan Kamil tidak berhasil masuk misalnya dalam jaringan koalisi PDI Perjuangan, bisa saja karena faktor Partai Golkar tidak merestui dan memang tidak melakukan lobby-lobby untuk upaya mengusung Ridwan Kamil. Baik, tapi masih ada kesempatan sebagai tim sukses kah? Kalau itu sudah pasti. Dan itu kelompoknya tentu bukan Ganjar. Karena beliau ada di Golkar, yang mau tidak mau harus tunduk pada partai, pasti akan mendukung Prabowo Subianto. Baik. Nah, ini menarik juga tadi sempat kita menyinggung soal suara dari ataupun juga basis dari Presiden Joko Widodo ini juga menjadi penentu. Tapi kalau kita melihat dalam tanda kutip, apakah Presiden ini berada dalam tanda kutip ya, dua kaki? Karena kalau kita lihat masih mesra di koalisi PDIP, namun di sisi lain juga kita melihat kemesraan cukup intens, apalagi juga dalam hal ini Prabowo masih berada di bawah jajaran kementerian di era Presiden Jokowi. Membaca Presiden itu kita bisa lihat dari dua perspektif. Yang perspektif pertama misalnya dari struktur. Kalau dari basis struktur sudah jelas bahwa Presiden Joko Widodo pasti akan mendukung PDI Perjuangan dalam mengusung Ganjar Pranowo. Deklarasi Ganjar Pranowo sekalipun Presiden hadir untuk memberikan dukungan, bahkan sampai satu kendaraan pada saat pulang kembali ke Jawa Tengah misalnya. Tapi itu adalah yang tampak dan itu dimungkinkan hanya untuk menyenangkan partainya. Dalam hal ini adalah Ibu Megawati dan juga PDI Perjuangan. Sementara yang kedua, kalau kita lihat dari perspektif fungsinya, justru lebih banyak Presiden Joko Widodo memberikan dukungan itu kepada Prabowo Subianto. Nah, asumsi bahwa Presiden Joko Widodo memberikan dukungan pada Prabowo tidak bisa hanya dilihat dari statementnya Presiden. Meskipun tetap saja statement Presiden mengarah ke Prabowo itu banyak. Tetapi dari sisi aktivitas yang paling kental misalnya, yang pertama, Presiden itu punya relawan, namanya relawan Joko Widodo, yang kemudian membuat musyawarah rakyat yang berjilid-jilid. Kemudian pada saat puncaknya kemudian musra yang digagas oleh relawan Presiden Joko Widodo, salah satunya yang terbesar adalah Projo, itu sudah mendeklarasi terhadap Prabowo Subianto. Kalau Presiden punya relawan, lalu relawannya itu tidak mengacu pada pilihan Presiden yang sesama PDI Perjuangan, seharusnya ke Ganjar Pranowo, justru ke Prabowo Subianto, ini kan rasanya tidak mungkin bahwa relawan bergerak sendiri. Artinya apa? Dukungan Projo, termasuk juga sebelumnya didahului oleh Jokowi Mania, yang juga sebelumnya sebetulnya ke Ganjar Pranowo, kemudian bergeser ke Prabowo Subianto.
kalau tidak direstui oleh Presiden atau tidak direstui oleh Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan, tidak mungkin mereka bisa bergerak ke Prabowo. Nah, dari kondisi inilah saya lihat bahwa sebetulnya Presiden Joko Widodo lebih besar porsinya akan mengarah dukungan ke Prabowo. Meskipun tetap saja beliau tidak ingin melepaskan begitu saja dukungannya ke Ganjar Pranowo. Makanya kemudian kita bisa lihat bagaimana kemudian Gibran bersikap. Gibran sesekali memuji Prabowo Subianto, sesekali juga bersama dengan Ganjar. Bahkan sudah ditegur oleh Bawaslu, beliau tetap mendukung Ganjar Pranowo, meminta orang untuk memilih Ganjar. Ini satu pola yang mudah dibaca bahwa Presiden satu sisi mungkin terlihat baik ya, dalam artian dia tidak pro terlalu pada Ganjar, tidak juga pro pada Prabowo, mengesankan bahwa beliau akan kemana saja begitu ya. Sepanjang itu sepertinya bukan Anies kan gitu kira-kira. Tetapi dalam artian politis saya kira bisa saja bahwa Presiden tetap dua kaki. Dan itu menurut saya tidak masalah karena ya memang beliau adalah politisi dan beliau adalah kader partai kira-kira begitu. Kalaupun kemudian beliau berpolitik, saya kira itu sesuatu yang wajar. Baik. Nah, tapi kalau melihat juga ini tadi disampaikan bahwa untuk bacawa pres yang kita obrolkan ini sangat berpengaruh soal peraihan, tidak terlalu berpengaruh soal raihan suara. Tapi apakah juga kalau kita melihat di sisi lain untuk Jawa Barat sendiri, ya asalnya akan digadang-gadang tadi Ridwan Kamil, namun juga kansnya menjadi sedikit. Bagaimana untuk raihan suara Jawa Barat sendiri ini bisa diperoleh dari koalisi-koalisi ini dengan yang mengusung bacawa pres yang tepat seperti itu. Apalagi Jawa Barat kan ini menjadi lumbung pemilih yang paling besar. Sebenarnya kalau kita bicara dari perspektifnya PDI Perjuangan, memang akan bagus sekali kalau Ridwan Kamil itu bisa masuk dalam bursa cawapres dan cawapresnya Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena dari tiga provinsi terbesar perolehan suaranya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Ganjar Pranowo hanya menguasai di Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Timurnya sudah potensial separuhnya sudah akan bergeser ke PKB dan bergeser ke Muhaimin Iskandar. Artinya yang tadinya Anies Baswedan tidak digadang-gadang menguasai Jawa Timur, sekarang dia sudah mulai mendapatkan ceruk suara di Jawa Timur. Sehingga faktor perebutan ketiganya adalah di Jawa Barat. Sementara di Jawa Barat sejak 2019 suara mayoritas sudah ke Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dengan posisi mayoritas itu, kalau kemudian sekarang Ridwan Kamil berada di tim Prabowo Subianto, baik itu sebagai penguatan tim sukses begitu, maka Prabowo Subianto punya potensi yang akan cukup besar bisa mengeruk suara maksimum di Jawa Barat. Maka bagus kalau kemudian Ridwan Kamil itu ditarik ke Ganjar Pranowo karena faktanya posisi hari ini dalam catatan IPU itu Jawa Barat adalah medan pertempuran antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo tertinggal cukup jauh sekali. Makanya kalau kemudian Ridwan Kamil bisa bersama Ganjar, ini pertarungan akan kemudian bisa memuai. Dalam artian Ridwan Kamil punya basis massa yang cukup besar, Anies Baswedan juga masih tersisa suara yang juga cukup bersaing, berketat gitu ya. Lalu Prabowo Subianto sebagai kelompok yang mayoritas sejak awal. Kalau kondisinya sekarang, Ridwan Kamil sudah terkunci, tidak bisa masuk ke Ganjar Pranowo, maka pertarungannya hanya akan dua. Prabowo Subianto sudah pasti didukung Ridwan Kamil akan semakin besar, Anies Baswedan tentu akan ikut mengejar ketertinggalan pada Prabowo. Ganjar akan cukup kesulitan. Kira-kira begitu. Baik. Itu dia untuk Jawa Barat sendiri, kita lihat bagaimana nanti Ridwan Kamil berlabuh apakah sebagai bacawa pres ataupun juga sebagai tim ses. Itu yang menjadi penentu suara di Jawa Barat sendiri. Terakhir mungkin ini yang juga cukup hangat kita singgung sedikit, ada putra dari Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep yang akhirnya juga terkaget-kaget mungkin masyarakat menjadi ketua umum, di mana posisi PSI saat ini kalau Anda melihat dari ketiga koalisi ini karena belum menetapkan untuk mendukung siapapun, tapi di sisi lain juga apakah akan sama dengan dukungan dari Pak Jokowi nanti ke depan? Jadi PSI hemat saya dia bisa saja masuk kategori partai yang dalam koalisi itu adalah bibit bawang. Kalau anak bawang itu kan masih agak besar. Ini masih bibitnya kira-kira begitu. Dalam artian dia bukan partai yang ada di parlemen, kemudian dia juga bukan partai yang punya porsi suara dalam menentukan siapa bacawa pres begitu. Maka
dia akan ikut gelombang saja. Ketika koalisi itu ramai, kira-kira dukungan Presiden Joko Widodo mengarah kemana, maka PSI akan ikut itu. PSI tidak akan bisa dilepaskan dari arahan-arahan Presiden Joko Widodo dengan dua alasan. Pertama, dia sudah berusaha untuk dekat dengan PDI Perjuangan, sudah mendeklarasikan sejak awal mendukung Ganjar Pranowo, tetapi tiba-tiba kemudian dia bergeser ke Prabowo Subianto dalam artian melakukan komunikasi, bahkan bisa menghasilkan salah satu kadernya misalnya Guntur Romli keluar sebagai aktivis PSI yang paling kuat begitu ya. Ini menandakan bahwa PSI sebetulnya akan mengikuti kemana telunjuk Presiden Joko Widodo. Terlebih sekarang Kaisang yang memimpin. Jadi saya kira sangat jelas sekali PSI akan terombang-ambing sesuai dengan keinginan dari Presiden, saya kira itu. Baik, terakhir mungkin Pak Deddy, apa yang ingin Anda sampaikan tetap kepada pemirsa soal meskipun cukup banyak pilihan, kita masih berharap tentunya pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai. Silakan Pak Deddy. Ya, saya kira pemilih, warga negara, masyarakat, saya kira perlu memahami bahwa kontestasi politik itu hanya persoalan regenerasi secara struktur. Artinya itu hanya formalitas saja. Maka dari itu boleh kita berbeda pendapat, berbeda dukungan dan segala macam, tetapi jangan sampai kemudian itu merusak persatuan dan keguyuban kita sebagai warga negara. Baik, Pak Deddy Kurniansah, pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif IPO, terima kasih banyak sudah hadir di iNews Jabar dalam Gaspol Menggagas Politik. Nanti kita berbincang, kayaknya ini semakin seru, semakin panas nih jelang-jelang pemilu 2024. Dan pemirsa, jangan lupa Anda gunakan hak pilih pada Februari 2024, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Dan simak tentunya perbincangan dalam Gaspol Menggagas Politik setiap hari Rabu. Dan juga Anda bisa menyimak melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan